Greetings Young Policymakers, selamat datang di episode pertama dari Young Policymaker Talks. Perkenalkan, saya Devan Hadrian, mahasiswa Ilmu Ekonomi 2020 yang akan berperan sebagai moderator pada episode yang seru banget hari ini. Nah, karena acara ini sendiri merupakan salah satu bagian dari pre-event IEO 24, mungkin saya mau menginformasikan sedikit mengenai apa sih IEO 24. Jadi IEO 24 atau Indonesia Economic Outlook 2024 adalah acara ekonomi tahunan yang dilaksanakan di bawah kanopi FEB UI yang pada tahun ini mengangkat tema Foreseeing the Next Episode, Enhancing Indonesia's Economy Through the Government Transition. Jadi tanpa menunggu lama lagi, mari kita sambut narasumber hebat kita yang siap untuk berbagi pandangan serta pengetahuan yang menarik pada episode kali ini, yaitu Bapak Muhammad Khatib Basri. Bapak Khatib Basri merupakan seorang ekonom Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri, serta pernah juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia periode 2013 hingga 2014. Selain itu, Bapak Khatib juga aktif di sejumlah organisasi internasional, diantaranya sebagai co-chair dari The Pandemic Fund, serta pengajar di Harvard Executive Education Program. Selamat pagi Pak Khatib, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi, baik, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik juga di sini Pak. Belakangan sedang ada kesibukan apa nih Pak? Mungkin kira-kira yang bisa diceritakan. Hari-hari ini ada KTT ASEAN ya. Oh iya betul Pak. Kebetulan harus berbicara mengenai beberapa topik dan besok itu juga ada sesi di mana saya harus share sesinya dengan Managing Director IMF, kemudian juga dengan Presiden World Bank dan Presidennya World Economic Forum. Ya, terus itu aja, pengajaran baru mau mulai saya kira minggu ini ya. Tapi hari Minggu saya mesti ke Harvard untuk mengajar di Harvard Ministerial Forum mungkin selama 3 minggu. Wah, oke. Berarti Pak Khatib masih aktif banget mengajar juga nih ya Pak di FEB UI, dan juga kayaknya KTT ASEAN ini bakal jadi salah satu acara landmark juga ya Pak tahun ini, sama seperti presidensi G20 di tahun lalu lah istilahnya ya kan? Ya, mudah-mudahan bisa begitu. Ya. Oke, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bakal masuk aja ya Pak ke sesi diskusinya. Nah, jadi di Young Policymaker Talks kali ini kita akan membahas salah satu isu yang sangat menarik yang mungkin sudah sempat saya singgung sedikit di awal tadi, menyangkut Grand Theme dari IEO 24, di mana kita akan membahas isu-isu penting di perekonomian Indonesia dan dunia pada sektor fiskal, moneter, dan real selama periode transisi pemerintahan yang akan dialami Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira bagaimana sih pandangan Pak Khatib terhadap kondisi fundamental serta strategi perekonomian Indonesia di tengah gejolak perekonomian global yang kita hadapi saat ini? Oke. Mungkin saya mulai dari layout dari ekonomi globalnya ya. Kalau kita lihat angka unemployment rate di Amerika, itu di bulan Juli unemployment rate-nya turun menjadi 3,5% dari 3,6 ya. Nah, kalau mereka yang belajar makro itu mungkin ingat apa yang kita kenal di dalam Phillips curve tuh ya. Jadi ada namanya posisi yang disebut sebagai pengangguran alami atau non-accelerated inflation rate of unemployment. Jadi pada saat itu adalah tingkat penganggurannya itu dianggap normal karena dia bersifat netral terhadap inflasi. Dia tidak mengurangi inflasi, dia tidak meningkatkan inflasi, itu yang disebut sebagai NAIRU. Nah, di Amerika tingkat NAIRU itu sekitar 5%. Jadi tingkat pengangguran alami itu 5%. Tidak mungkin tingkat pengangguran itu 0. Karena apa? Karena akan selalu ada orang yang menganggur. Mungkin alasannya bukan karena tidak dapat pekerjaan, tapi misalnya dia baru berhenti dari sebuah perusahaan, dia nunggu di rumah untuk kemudian masuk kerja lagi bulan depan. Tapi karena kebetulan ketika disurvei dia belum dapat pekerjaan, maka dia dikategorikan menganggur. Atau mereka yang berhenti sebentar untuk training, untuk yang tidak ikut lagi di pasar kerja. Jadi itu yang disebut sebagai frictional unemployment. Nah, di Amerika itu besarnya sekitar 5%. Jadi kalau 5% tingkat pengangguran itu sudah normal, sudah alami, dia neutral terhadap
inflasi. Nah, tadi saya katakan bahwa tingkat pengangguran di Amerika itu 3,5. 3,5 berarti itu lebih rendah dibandingkan dengan 5. Kalau dia tingkat penganggurannya lebih rendah dibandingkan dengan yang alami, artinya apa? Artinya permintaan terhadap tenaga kerjanya itu sudah melampaui potensinya. Karena potensinya itu mestinya orang nganggur sekitar 5%. Jadi kalau permintaannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang seharusnya, ini hukum permintaan penawaran dalam ekonomi, akibatnya harganya naik. Harga dari tenaga kerja itu adalah upah. Jadi kalau wages-nya naik, tentu biaya produksi naik. Kalau biaya produksi naik, maka harga barangnya naik. Maka itulah yang menjelaskan mengapa terjadi inflasi di US misalnya. Hal yang sama juga terjadi di Eropa. Itu sebabnya maka policy yang harus diambil oleh banyak negara adalah mengembalikan tingkat pengangguran kembali ke tempat yang normal. Karena kalau misalnya di bawah 5% itu sudah terlalu ketat. Caranya bagaimana? Harus dibuat ekonominya melambat. Nah, bikin ekonomi melambat gimana? Ya tingkat bunganya dinaikkan, karena kalau tingkat bunganya naik, permintaan terhadap barangnya turun, maka perusahaan akan meng-hire tenaga kerja lebih sedikit. Akibatnya penganggurannya naik. Dia bisa kembali lagi ke tingkat normalnya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindarkan. Saya katakan bahwa Amerika itu atau Eropa mungkin membutuhkan resesi atau perlambatan ekonomi untuk contain inflation. Nah, kalau Amerika dengan Eropa itu mengalami perlambatan, maka implikasinya adalah bagaimana interaksi negara berkembang dengan Amerika. Tentu melalui ekspor. Kalau Amerika dan Eropanya melambat, maka ekspor negara berkembang termasuk dari Cina juga akan melambat. Nah, kalau Cina kemudian melambat, dia kan inputnya datang dari negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Maka dia ngapain butuh input yang banyak kalau kemudian produksinya berkurang. Maka permintaan terhadap inputnya pun akan turun. Maka itu permintaan terhadap batu bara, terhadap kelapa sawit, itu akan turun. Kalau permintaannya turun, harganya akan turun. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa harga batu bara, kelapa sawit mengalami penurunan. Padahal itu porsinya besar di dalam ekspor kita. Akibatnya kalau harganya turun, nilai dari ekspor kita juga turun. Maka kalau kita percaya bahwa ekonomi itu adalah identitas Keynes, di mana Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, maka kalau X-nya turun, ya satu engine atau mesin dari perekonomian itu turun. Nah, di sisi lain, tingkat bunga yang tinggi itu membuat bank sentral di banyak negara juga harus melakukan penyesuaian di dalam polisinya. Bank Indonesia, kalau Amerika itu sekarang tingkat bunganya di sekitar 5,5. Kalau lihat pasar tenaga kerjanya masih sangat ketat, bukan tidak mungkin bulan ini dia harus naikkan lagi interest rate-nya, atau bahkan nanti bulan ke depan. Bayangkan kalau tingkat bunga di Amerika lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga di Indonesia, lebih menarik buat orang untuk menempatkan uangnya di dalam US dollar. Kalau itu yang terjadi, maka terjadi capital outflow, arus modal keluar. Kalau arus modal keluar, karena orang lebih menarik untuk menyimpan di dalam US dollar, maka Bank Indonesia hanya punya dua opsi. Satu, ikut menaikkan bunga supaya orang tertarik untuk menempatkan uangnya dalam rupiah. Atau pilihan lain adalah melakukan intervensi di pasar uang untuk menjaga nilai tukarnya, walaupun mungkin bukan pegging level tapi smoothing volatility. Maka implikasinya adalah less likely Bank Indonesia bisa menurunkan bunga. Jika tingkat bunganya masih relatif tinggi, maka investmentnya akan turun. Jadi tadi kembali ke persamaan tadi, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, X-nya sudah turun, I-nya sudah turun. Ya kan? Nah, kalau ekspornya mengalami penurunan, income orang di luar Jawa, pekerja yang di kelapa sawit itu ekspornya turun, income mereka juga turun. Begitu juga dengan yang kerja di batu bara. Kalau income-nya turun, maka C-nya juga turun. Maka kita akan berhadapan dengan kondisi di mana C plus I plus G plus X min M, C, I, dan X-nya turun. Maka satu-satunya opsi untuk membuat perekonomian itu bertahan adalah G-nya harus naik. Tetapi yang terjadi sampai saat ini adalah fiskal kita masih surplus. Apa artinya fiskal yang surplus? Itu artinya penerimaan pajak yang ditarik dari masyarakat lebih besar daripada yang di-spend. Jadi bayangkan aja kalau uang yang ditarik lebih banyak, yang terjadi adalah kontraksi di dalam ekonomi.
Jadi kita bisa melihat bahwa semua komponen growth di dalam GDP itu akan mengalami kontraksi. Karena itu saya tidak akan terlalu terkejut kalau di kuartal 3 dan 4 itu akan ada slowdown di ekonomi kita. Maka mungkin tahun ini pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi tahun lalu yang 5,3%. Saya nggak akan, tapi Indonesia tidak akan mengalami resesi. Karena apa? Karena share dari ekspor terhadap GDP kita itu relatif kecil, hanya 25%. Saya selalu mengatakan kalau Anda tidak ingin kalah dari Argentina di Piala Dunia, salah satu caranya adalah tidak ikut Piala Dunia. Ya pasti Anda nggak akan kalah. Nah begitu juga kalau Anda tidak ingin terdampak dari ekonomi global adalah tidak terlibat di dalam ekonomi global. Tapi itu tentu nggak mungkin. Nah karena share ekspor terhadap GDP kita hanya 25%, jadi ketika globalnya drop, impact-nya juga ya sekitar maksimum 25% itu. Itu bedanya dengan Singapura, dengan Vietnam, dan Thailand, di mana porsi dari ekspor terhadap GDP-nya itu tinggi. Maka mereka itu kelihatan di kuartal 1 dan 2 itu terpukul. Tapi di sisi lain dari mata uangnya adalah nanti kalau global ekonomi itu mengalami recovery, maka Singapura, Thailand, Vietnam itu akan tumbuh dengan jauh lebih cepat dibandingkan Indonesia. Jadi ini adalah dua sisi mata uang. Jadi kalau tadi pertanyaan Anda adalah apa yang harus bisa dilakukan, kembali lagi sebetulnya. Kalau kita lihat, X Anda nggak bisa kontrol, ya investasi dengan tightening mau tidak mau akan slow down. Jadi kalau Anda mau dorong itu kuncinya cuma di C dengan G. Nah, bagaimana C dengan G itu bisa dipertahankan? Pemerintah harus belanja. Jadi jangan running fiscal surplus. Dia harus mempercepat proses belanjanya. Berikan uang itu dalam bentuk salah satunya adalah misalnya bantuan sosial. Karena penduduk miskin itu marginal propensity to consume-nya tinggi. Jadi kalau Anda kasih uang, maka konsumsinya akan naik, C-nya akan naik. Kalau C dengan G naik, Anda at least bisa memitigasi dampak penurunan dari X dan Y gitu. Wah, oke. Ternyata lumayan kompleks juga ya, Pak. Jadi kalau kita lihat tightening di negara-negara barat seperti di Amerika Serikat dan Eropa ini ternyata punya spillover effect yang cukup parah lah istilahnya kita bisa bilang ke perekonomian dunia, dan kita dihadapkan pada situasi di mana ini cukup dilematis juga. Karena kan di satu sisi kita juga masih menghadapi constraint fiskal karena kan kemarin anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk penanganan COVID sudah cukup banyak ya, Pak. Dan sekarang kita juga harus menambah lagi untuk mensustain recovery ekonomi yang sampai sekarang masih berjalan. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai pemerintahan nih Pak, mungkin kita bisa bergeser ke pertanyaan berikutnya. Jadi kan kalau misalnya pemerintahan pasti di suatu negara itu tidak lepas dari yang namanya policy ya Pak. Dan tentunya policy making yang baik itu sangat penting juga untuk memastikan kondisi ekonomi di suatu negara itu dapat berjalan secara stabil. Kira-kira menurut pandangan Bapak Khatib, seberapa penting sih menggunakan pendekatan yang evidence-based dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan ekonomi di Indonesia, dan perspektif ini sudah diterapkan sejauh apa, Pak? Atau mungkin dalam kata lain, sudah sebesar apa sih kontribusi dari pihak akademisi terhadap proses policy making di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perekonomian, Pak? Yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya adalah evidence-based approach. Jadi saya kasih frameworknya, saya identifikasi bahwa X akan turun, kemudian Y akan turun, ya. Kita lihat datanya, G-nya masih surplus, maka kalau X-nya turun punya pengaruh kepada Y. Anda bisa lakukan itu dengan macro modeling sebetulnya, ya kalau mau. Dan sepanjang pengetahuan saya nggak tahu apakah di semua kementerian ya, at least di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga Bappenas mereka punya makro model, ya apakah itu menggunakan CGE, apakah itu menggunakan macroeconometric model atau time series, mereka punya untuk lakukan itu. Tapi tentu juga dibutuhkan karena apa ya, model itu sebetulnya adalah sesuatu yang digunakan, bukan untuk dipercaya, karena banyak sekali prediksi ekonomi juga tidak sepenuhnya tepat dengan menggunakan modeling. Alasannya adalah Anda kalau menggunakan modeling, Anda menggunakan parameter di masa lalu.
Betul, Bisa Pak. jadi bahwa koefisiennya itu berubah karena behaviornya itu mengalami perubahan. Kan salah satu asumsi dasar dari macroeconometrics model atau CGE adalah Anda mengasumsikan bahwa parameternya itu konstan gitu. Ya, bisa jadi saya kasih contoh misalnya orang bicara bahwa pola konsumsi orang, cara spending orang itu akan tetap karena yang disebut sebagai habitual action. Jadi kalau Anda dapat gaji sekarang saya nggak tahu tengah bulan atau minggu ketiga itu mulai habis uang Anda sampai akhir bulan akhirnya nggak ada lagi. Itu kan kalau Anda lihat polanya seperti gunung yang turun, gunung naik lagi. Jadi dia naik kemudian turun, naik turun, naik turun. Kalau Anda bikin dari dalam sebuah time series kan Anda bisa dapat sebuah pola. Itu yang disebut sebagai habit. Makanya kemudian diasumsikan bahwa velocity atau kecenderungan orang untuk melakukan konsumsi itu cenderung sama bentuknya kayak naik turun naik turun naik turun gitu. Tapi kalau kemudian ada teknologi itu velocity bisa sangat berbeda. Kenapa? Misalnya memungkinkan Anda sebetulnya uangnya udah habis tapi Anda punya kredit card ya. Itu pola konsumsi Anda mestinya uangnya udah habis tapi karena Anda gunain kredit card kan Anda nggak pakai cash Anda lagi. Jadi bisa di sini naik lagi dia di atas gitu loh. Nah, kalau dengan itu kan parameternya beda untuk marginal propensity to consume Anda gitu. Ya, jadi hal seperti itu juga harus dikombin dengan apa namanya case study yang terjadi gitu dan itu juga sesuatu yang harus diperkaya. Jadi satu sisi model digunakan tapi sisi lain juga harus ada case study, harus ada adjustment. Makanya studi-studi yang dilakukan itu menjadi sangat penting. Nah, bagaimana peran dari akademik sangat penting di sini. Tapi yang jadi persoalan adalah sebuah studi akademik itu butuh waktu lama, ya. Nah, padahal policy maker itu harus bikin decision-nya segera, nggak bisa nunggu sampai research-nya jadi baru bikin keputusan gitu. Saya tadi cerita mengenai kenaikan bunga di Amerika Serikat dan di Eropa. Kalau Anda kemudian lakukan studinya kayak orang bikin skripsi gitu, 6 bulan baru ada Amerika udah naik tingkat bunganya sampai ke berapa. Jadi Betul, Pak. ya kan, jadi kombinasi dari studi yang ada, kemudian berbagai diskusi, kemudian juga judgment. Jadi harus dilakukan kombinasi dari itu semua. Jadi kalau Anda tanya role dari akademi, ada, tapi tentu tidak sepenuhnya bahwa decision itu dibuat hanya berdasarkan research recommendation. Karena apa? Karena tidak selalu tersedia. Dan decision itu kadang-kadang harus dibuat di dalam hitungan jam, ya dalam hitungan menit misalnya kalau terkait dengan financial sector. Kalau Anda memutuskan krisis itu Anda nggak bisa dilakuin tunggu sampai studinya. Kalau tunggu sampai studinya ada ya financial sector udah keburu collapse gitu. Jadi role dari evidence base sangat penting. Ya, saya kasih contoh ada paper saya dengan Ben Olken dari MIT, Mayara Felix dari MIT dan Rimahana dari Harvard yang kita publish di American Economic Review di tahun berapa ya 2021 di mana kita menyarankan bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak cara yang bisa dilakukan itu adalah salah satunya yang efektif adalah dengan administrasi perbaikan dalam administrasi perpajakan memindahkan taxpayer ke kantor pajak media atau yang besar. Nah, policy itu studinya selesai dan mulai diadop oleh Kementerian Keuangan sejak 2021 saya kira kalau nggak salah. Nah, itu contoh dari evidence based policy. Tetapi terus terang studi itu saya lakukan sejak dari 2016. Kan nggak mungkin kemudian Kementerian Keuangan nunggu studi saya dengan teman-teman di MIT dan Harvard selesai dulu baru kemudian. Jadi sambil di tengah juga mereka melakukan berbagai policy lain gitu. Wah, oke oke, menarik sekali Pak. Jadi mungkin kita bisa mengambil banyak pelajaran juga ya Pak dari krisis yang terjadi selama 2 tahun belakangan ini karena kan di situasi-situasi tersebut lumayan sulit ya kalau misalnya kita mau mungkin melakukan riset yang butuh waktu lama, sementara terkait krisis-krisis seperti COVID dan sebagainya butuh decision making yang cukup cepat dan
lebih praktikal lah istilahnya. Tapi saya juga cukup senang sih Pak mendengar fakta bahwa di Indonesia memang terutama di lembaga-lembaga atau kementerian yang berkaitan dengan ekonomi sudah cukup mengadopsi evidence-based policy making ini dengan penggunaan modeling, kemudian menggunakan hasil-hasil temuan dari riset juga untuk pembuatan kebijakan dan sebagainya. Nah, mungkin masih berbicara soal kebijakan dan peran pemerintah ya Pak. Di sini mungkin seperti yang kita sama-sama ketahui nih Pak, Bapak Khatib kan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan nih Pak pada tahun 2013 sampai 2014. Nah, mungkin dari situ kami ingin bertanya sedikit mengenai pengalaman dan pendapat dari Bapak Khatib Basri, yaitu sejauh mana sih Pak Khatib melihat peran pemimpin suatu negara, baik dari mungkin eksekutif atau mungkin dari regulator atau policy maker dan sejenisnya, dan ini mungkin bisa juga dalam bentuk good governance atau good policy making. Seberapa jauh sih Pak itu dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan dinamika politik di suatu negara, khususnya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini? Wah, luas sekali pertanyaannya. Yang mudah jawabannya eh, pasti berdampak kalau Anda pertanyaannya segitu luas. Anda bisa agak spesifik nggak pertanyaannya? Kalau nggak nanti jawaban saya bisa kemana-mana. Karena semua jawaban ini bisa masuk ke pertanyaan Anda. If you can Oke, be mungkin more kalau specific. misalnya kita pertajam sedikit, yang ingin kami gali di sini adalah sebetulnya bagaimana sih proses politik dalam pembuatan kebijakan ini, Pak, dan seberapa berpengaruh sih proses politik, mungkin push and pull forces-nya itu, dan juga check and balance dari kementerian-kementerian lain itu berpengaruh sehingga suatu policy itu bisa jadi dan bisa impactful gitu, Pak. Oke, oke, ini spesifik, ini bagus. Saya ambil kasus pada waktu saya harus nanganin Taper krisis tantrum ya, Pak? 2013 di taper tantrum ya. Iya, Pada waktu itu yang terjadi adalah Indonesia itu mengalami current account deficit, ya. Terus kemudian mirip seperti sekarang, Amerika itu the Fed memutuskan untuk mengakhiri quantitative easing-nya. Jadi market itu berasumsi, beranggapan bahwa the Fed akan menaikkan bunga sehingga mereka melihat bahwa negara yang current account deficit-nya besar itu berisiko. Karena ada risiko dari nilai tukarnya akan mengalami pelemahan. Karena tahu kalau current account deficit itu besar, importnya lebih besar daripada ekspornya, maka mata uangnya akan melemah. Karena itu dengan kenaikan bunga, kalau mereka taruh di dalam rupiah, rupiahnya mengalami depresiasi, maka apa namanya pendapatan mereka ketika mereka invest di dalam rupiah bond itu kan jadi lebih kecil. Ya, betul, Pak. mereka akan masuk di dalam rupiah bond di sini. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka cari return yang lebih tinggi. Maka modal itu mengalir pulang ke Amerika Serikat. Dan itu terjadi di banyak negara. Terjadi di India, terjadi di South Africa, di Brazil, di Turki, dan Indonesia itu yang dikenal sebagai the Fragile Five waktu itu. Nah, kembali lagi dengan evidence-based policy. Kalau Anda berhadapan dengan kondisi di mana current account deficit itu yang menjadi kekhawatiran dari investor. Ini karena buat mahasiswa supaya ingat, current account deficit itu adalah refleksi dari adanya saving investment gap. Ya, jadi kalau Anda bikin persamaan di mana withdrawal sama dengan injection, Anda akan punya persamaan saving investment gap di mana S min I itu sama dengan T min G plus S min I itu X min M itu sama dengan S min I plus T min G. Jadi X min M itu adalah refleksi dari current account deficit, S min I itu adalah saving investment gap, dan T min G itu adalah defisit dalam anggaran. Jadi kalau Anda mau kecilkan current account deficitnya, karena X di sini lebih kecil daripada M, maka yang Anda harus lakukan adalah either I-nya diturunkan atau G-nya diturunkan. Ya, karena persamaannya tadi adalah X min M sama dengan dalam kurung S min I plus T min G. Jadi kalau Anda turunkan I, saving investment gap-nya turun. Kalau Anda turunkan G, maka defisitnya turun. Maka X min M-nya akan jadi lebih kecil gitu ya. Defisitnya jadi lebih kecil. Nah, dalam kondisi ini maka opsinya apa? Maka Anda harus
melakukan satu, gimana investasinya itu bisa diturunkan. Berarti Bank Indonesia harus menaikkan bunga. Jadi pada waktu itu Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan tingkat bunga 175 basis point. Pak Agus Martowardoyo waktu itu sebagai Gubernur BI memutuskan untuk melakukan interest rate hike. Nah, dari segi fiskal apa? Tadi saya katakan T min G, defisitnya harus diperkecil, berarti G-nya harus dipotong. Ya, yang dilakukan pada waktu itu secara konseptual adalah G-nya dikecilkan. Apa opsinya? Pada waktu itu dipilih adalah untuk menurunkan subsidi BBM. Menurunkan subsidi BBM itu implikasinya adalah harga BBM dinaikkan. Dengan begitu, X min M-nya atau current account deficit bisa diadres. Dan memang berhasil. Nah, Oke, itu evidence based. Jadi policy itu didesain berdasarkan conceptual framework dari identity Keynes tuh, ya. Itu betul-betul didesain dengan itu. Di mana saya bicara dengan Bank Indonesia melakukan tightening monetary policy, pemerintah melakukan tightening dalam fiscal policy. Nah, itu secara konseptual ada dalam pikiran, di textbook juga ada. Research-nya menunjukkan begitu, evidence base-nya menunjukkan begitu. Itu kalau Anda tentu dilakukan dengan perhitungan yang relatif sederhana, karena waktunya kan nggak memungkinkan kalau nunggu untuk research begitu panjang. Nah, kemudian pertanyaan keduanya adalah bagaimana mengimplementasikan apa yang hasil dari konseptual framework itu. Nah, saya punya pilihan pada waktu itu, atau saya bicara itu yang mengenai investmentnya di Bank Indonesia deh, biar Bank Indonesia bicara. Saya punya pilihan di T-min G-nya, G-nya harus diturunkan. Apa yang saya bisa pilih untuk diturunkan? Gaji nggak mungkin diturunkan, ya kan? Kemudian perjalanan dinas bisa diturunkan. Oke, itu satu. Terus apa lagi? Bunga cicilan utang nggak dibayar. Wah, Indonesia bisa default. Kalau Indonesia bisa default, bisa bondnya collapse, kita diminta untuk bayar, kehilangan trust. Berarti itu mau nggak mau harus dilakukan. Pajak dinaikin, repot. Di dalam situasi di mana ekonominya slow down, kalau Anda naikin pajak, itu repot. Ya, Anda mau paksa BUMN bayar dividen lebih, mereka juga ngalamin persoalan. Maka kita harus lihat di antara spending itu mana yang alokasinya itu tidak efisien. Nah, salah satunya adalah yang besar itu adalah subsidi BBM. Kenapa? Karena subsidi BBM itu dinikmati oleh kelompok menengah atas. Saya kasih contoh misalnya. Yang punya mobil itu adalah sebagian besar orang menengah atas. Benar, Pak. Yang miskin itu hubungannya dengan BBM itu either untuk masak sedikit atau dia melalui public transport karena dia naik bus. Jadi kalau harga BBM itu diberikan subsidi, yang menikmati adalah yang mengkonsumsi paling banyak. Nah, yang mengkonsumsi paling banyak siapa? Yang punya mobil, bukan yang naik public transport. Karena kalau Anda naik public transport kan harga biaya bensinnya dibagi jumlah seluruh penumpang, kira-kira kan mudahnya begitu kan. Maka porsi. Maka itu studinya menunjukkan bahwa subsidi BBM itu setiap kali diberikan itu 6 kali dimanfaatkan oleh mereka yang punya pendapatan di menengah atas. Jadi dari situ kemudian kita lihat, oh kalau gitu kenapa harus diberikan subsidi BBM, harus diberikan subsidi kepada mereka yang kaya. Nah, gimana kalau kemudian subsidinya dipindahkan kepada kelompok yang miskin? Nah, itu jumlah uangnya pasti akan lebih kecil, karena kalau misalnya Anda subsidi BBM, semua orang itu Anda subsidi. Seluruh rakyat Indonesia termasuk yang kaya. Tapi kalau kemudian Anda relokasi subsidinya dari BBM kepada BLT, yang Anda subsidi hanya yang miskin, yang kaya enggak. Berarti kan ada ruang dong. Itu yang disebut sebagai fiscal space. Ya. Jadi pada waktu itu idenya adalah kalau begitu kita harus naikkan subsidi BBM, menaikkan harga BBM dengan menurunkan subsidinya, kemudian merelokasikan uangnya ke dalam bentuk BLT atau bantuan langsung tunai untuk penduduk miskin. Nah, oke. Kembali lagi konsepnya ada. Nah, tapi kan ini adalah sesuatu yang mungkin
dan pasti itu tidak populer. Orang nggak ada yang Iya, suka benar harga sekali, Pak. kenaikan harga BBM. Jadi yang harus dilakukan pada waktu itu adalah ketika ide ini disampaikan, harus meyakinkan menteri di dalam kabinet untuk juga mendukung ide itu. Ya, kemudian itu dengan dia rapat di sidang kabinet, minta support dari presiden, karena kalau presiden nggak setuju ya nggak bisa dinaikkan harga BBM. Nah, itu bukan proses yang mudah, berkali-kali meeting, karena saya juga ngerti bahwa itu sesuatu yang politically sensitif dan terbukti memang ya ketika akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, itu demonstrasi terjadi di mana-mana, demonstrasi dari mahasiswa, dari macam-macam. Nah, jadi kalau pertama adalah bicara dengan kolega di kabinet untuk dapat support, kemudian diajukan ke presiden. Ya, prosesnya panjang dengan pertimbangan macam-macam, akhirnya disetujui. Setelah pertimbangan disetujui, sebetulnya kenaikan BBM itu adalah wewenang pemerintah, tapi ada implikasi tadi saya katakan. Kelompok miskin itu harus dilindungi dengan dicari BLT-nya, digunakan BLT. Nah, BLT itu kan berarti harus ada anggaran yang dialokasikan untuk kelompok miskin. Kalau Anda ingin datang dengan anggaran baru, Anda harus dapat approval dari parlemen. Ya, karena itu berarti Anda merubah komposisi dari anggaran. Karena itu APBN-nya harus dirubah. Jadi pada waktu itu saya datang ke DPR untuk melakukan APBNP 2013 kalau saya nggak salah ya, pada waktu itu. Lakukan APBN sampai ke paripurna. Jadi APBN-nya dilakukan. Setelah selesai itu kemudian DPR-nya setuju bahwa APBN-nya dirubah, di mana ada komponen untuk BLT. Setelah itu yang harus dilakukan adalah berbicara dengan masyarakat. Ya, bagaimana ide ini bisa diterima? Tidak semuanya pasti akan setuju. Ada yang banyak yang nggak setuju, dicoba dijelaskan, disosialisasi, bicara kepada media. Setelah itu baru kemudian kenaikan harganya dilakukan. Pada waktu itu harganya naik 45% kalau saya nggak salah. Saya bisa membayangkan ya bahwa itu dampaknya ada karena inflasi kan naik. Kalau inflasi naik, maka harus dikompensasi kepada penduduk miskin. Gitu. Jadi kira-kira proses polisinya tuh seperti itu. Gitu. Jadi leadership menjadi sangat penting, bahwa kita sepakat untuk menaikkan harga BBM, kita perlu bicara, kita harus jual quote-unquote idenya, getting political support, supaya itu bisa diimplementasikan politically. Gitu. Wah, ini pengalaman yang menarik banget nih ya Pak, mengingat soal kenaikan harga BBM di tahun 2014 silam. Dan kadang-kadang kan memang selalu ada hal-hal seperti itu lah ya Pak, necessary evil yang mungkin muncul dari policy yang mau kita implement, ya meskipun sesuatu itu kita tujuannya for the greater good, tapi ya kadang-kadang pasti ada aja short term effect yang mungkin dapat menimbulkan gejolak di masyarakat, dan bagaimana kita harus menghandle itu supaya kestabilan dalam negeri, kestabilan sosial dan sejenisnya itu juga dapat terjaga. Oke, mungkin kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak. Jadi mungkin masih membahas soal policy direction dan juga terkait presiden juga nih Pak. Jadi seperti yang kita ketahui, pembangunan ekonomi di Indonesia selama era Presiden Joko Widodo ini sangat bersifat infrastructure driven ya Pak. Dan ini kan merupakan capital investment yang cukup besar untuk masa depan Indonesia. Nah, kira-kira menurut Bapak, apakah Bapak memiliki evaluasi terhadap kebijakan infrastruktur di Indonesia ini? Dan mungkin ada nggak sih penilaian Bapak terhadap kemajuan proyek-proyek infrastruktur kita atau social benefit dan economic benefit yang muncul dari proyek dan policy infrastruktur ini, Pak? Mungkin saya melihatnya begini ya, infrastruktur itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya sih nggak ada yang baru ya dalam konteks itu gitu. Artinya kalau Anda lihat dari zaman pembangunan zaman jalan tol kan bukan hanya ada di pemerintahannya Pak Jokowi. Dari zaman Pak Harto itu tol Jagorawi sudah dibangun. Iya, Ya, benar Pak. ya. Bahkan kalau Anda mau lihat lagi itu orang yang bikin infrastruktur di Jawa paling awal adalah Dendels dengan Anyer Panarukan. Kenapa Ya, saya jalan cerita pos Pak. Kenapa saya cerita sampai sejauh itu? Infrastruktur itu adalah
necessary condition kalau Anda ingin membangun sebuah negara. Jadi kalau menurut saya sih bukan hal yang perlu diperdebatkan apakah infrastruktur itu perlu atau tidak gitu. Jadi memang harus dilakukan, dan Indonesia itu ada infrastruktur defisiensi gitu. Bahkan despite pembangunan infrastruktur yang cukup masif di zamannya Presiden Jokowi, kita masih kurang gitu ya, untuk pembangunan infrastruktur. Jadi saya melihat bahwa karena apa? Karena implikasinya itu kalau Anda infrastrukturnya buruk, implikasinya adalah logistik cost Anda itu jadi mahal. Kalau logistik cost Anda jadi mahal, maka produk Anda menjadi mahal. Dia nggak bisa kompetitif kalau misalnya Anda mau jual barang ekspor. Ya, kalau bayangkan aja misalnya Anda jual buah-buahan atau sayur, tapi karena jalannya nggak ada, kan barang Anda nggak bisa datang tepat waktu. Kalau dia nggak bisa datang tepat waktu, maka dia bisa busuk kan. Kualitasnya nggak bagus kalau dijual, artinya orang nggak mau terima. Jadi jawaban saya pertama adalah siapapun jadi presiden, infrastruktur harus dibangun. Ya, infrastruktur harus dibangun. Misalnya Trans Jawa, sekarang kita melihat betul gimana manfaatnya. Misalnya Anda kalau mau pergi dari Jakarta ke Jogja, sekarang mungkin dengan mobil sudah bisa. Anda sudah memungkinkan misalnya Anda makan pagi di Jakarta, kemudian makan siang di Jogja, itu sudah mungkin dengan adanya Trans Jawa. Nah, itu di satu sisi, tetapi kita juga harus melihat bahwa infrastruktur itu harus didesain sebaik mungkin. Didesain sebaik mungkin dalam arti kata bahwa efisiensinya harus diperbaiki. Jadi dia harus tepat dan efisien. Kita juga melihat ada beberapa pengalaman sebetulnya yang masih bisa diperbaiki. Misalnya orang bicara mengenai apa itu airport di mana tuh Jawa Barat namanya, Kertajati, yang apa namanya sudah dibangun tapi relatif kosong. Kenapa itu? Karena jalannya belum tersedia. Jadi soal-soal seperti itu nggak hanya sekedar bangun dari infrastrukturnya, tetapi juga bagaimana networknya untuk transportnya itu tersedia gitu ya. Atau kalau Anda lihat lagi misalnya, dan ini bisa dievaluasi di hampir semua proyek infrastruktur, apa yang perlu ditambah gitu. Kita lihat misalnya beberapa proyek itu, dan ini nggak hanya terjadi di zamannya Pak Jokowi. Pada waktu Kuala Namu dulu dibuat oleh Pak SBY, airportnya ada, jalanannya juga belum ada pada waktu itu. Sehingga ya orang walaupun mendarat di Medan agak susah, maka kemudian dibuat keretanya. Jadi ini yang menurut saya pembangunan infrastruktur itu harus, kalau menurut saya ya, dan kita juga bisa melihat dampaknya bahwa sekarang jauh lebih cepat. Tapi juga kita juga harus melihat misalnya melakukan evaluasi apa yang kira-kira bisa diimprove. Ya, misalnya saya kasih contoh, orang kan merasakan manfaatnya MRT di Jakarta, tapi kan ada apa namanya permintaan atau saran MRT ini belum sepenuhnya efektif kalau nggak ada feedernya kan, karena hanya bisa digunakan oleh mereka yang dari Lebak Bulus ke arah Sudirman gitu. Ya, tapi kalau nggak ada feedernya, orang turun ke sana terus kemudian lanjutannya apa gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang sebetulnya adalah proses yang ongoing gitu. Jadi dia dibangun kemudian. Nah, ada implikasi yang juga muncul kalau Anda bangun infrastruktur itu, yieldnya, hasilnya itu baru akan muncul di dalam berapa tahun ke depan. Nah, itu yang terlihat sekarang investmentnya besar, hasilnya itu panjang, itu terlihat dari angka ICOR kita yang tinggi. Angka ICOR kita itu sekitar 6,8% gitu. Jadi karena itu kita juga mesti yang tadi saya katakan, perbaikan di dalam desain, di dalam efisiensi, itu harus dilakukan. Begitu juga dengan prioritas. Kenapa saya katakan prioritas? Kan resources kita juga terbatas.
kita bukan negara yang sebesar Cina misalnya resourcesnya, atau Amerika yang Anda bisa bikin semuanya sekaligus gitu. Jadi dalam konteks itu prioritas itu juga penting. Mana yang harus didahulukan, mana yang urgent, mana yang bisa menunggu. Itulah kira-kira ya. Tapi kalau kembali ke pertanyaan Anda, apakah infrastruktur dibutuhkan? Saya kira semua negara di dunia itu butuh infrastruktur. Maka saya katakan pembangunan jalan tol itu dimulai dari zaman Pak Harto ya. Bahkan kalau Anda tarik ke belakang itu Dendels yang bikin dari Anyar ke Panarukan. Karena tanpa itu development tidak bisa dilakukan. Wah, betul sekali Pak. Saya setuju banget sih terkait yang infrastruktur itu. Karena kan memang sebetulnya selain membangun, kita juga harus perhatikan aspek efisiensi dari infrastruktur tersebut, dari segi konektivitas dan sejenisnya, dan juga continuous improvement yang bisa kita lakukan terhadap infrastruktur tersebut. Nah, mungkin karena Bapak tadi menyinggung sedikit soal ICOR, saya ingin geser sedikit nih Pak, mengenai topik yang cukup menarik juga di tahun 2023 ini, yaitu topik investasi. Nah, kalau misalnya kita melihat dari laporan realisasi investasi BKPM selama 2 triwulan pertama 2023 ini, investasi di Indonesia sudah meningkat sekitar 16% ya Pak dari tahun sebelumnya, tetapi di sisi lain target investasi tahun ini juga mengalami peningkatan sebesar 200 triliun dari tahun sebelumnya. Nah, kira-kira dengan konsiderasi mengenai angka ICOR tadi juga yang sudah Bapak sebutkan, kira-kira gimana sih pendapat Pak Khatib mengenai kondisi dan iklim investasi Indonesia saat ini, dan bagaimana sih daya saing investasi kita itu dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Kita itu tidak kekurangan investasi, tapi kita itu ICOR-nya terlalu tinggi. Jadi mudah barang yang sama, Anda butuh biaya yang lebih besar gitu. Jadi akibatnya investasi Anda besar, padahal untuk menghasilkan barang yang sama. Jadi caranya gimana yang paling bagus? Untuk menghasilkan barang yang sama, Anda kalau bisa biayanya lebih kecil dong. Ya kan itu yang disebut sebagai efisiensi gitu. At the given output itu spending yang Anda keluarkan bisa lebih kecil, itu yang disebut sebagai efficient kan ya. Kalau Anda bisa menghasilkan satu paper misalnya dalam uh, 1 minggu ya, kalau kemudian Anda punya skill yang bagus, Anda pinter, Anda punya resources yang bagus, readingnya, Anda selesaikan paper itu dalam 3 hari, kan produktivitas Anda naik. Karena kan berarti dalam 1 minggu Anda bisa menghasilkan 2 paper, kira-kira kan logikanya begitu. Jadi yang harus dilakukan di sini, isunya itu bukan di soal bahwa kita butuh investment dalam nilai yang besar sekali, tapi bagaimana membuat produktivitasnya itu naik. Karena kalau misalnya Anda sekedar lihat dari value-nya harus besar, tapi produktivitasnya itu rendah, maka nanti Anda butuh kebutuhan investasinya besar sekali untuk menghasilkan growth yang cuma 5% gitu. Jadi saya kasih contoh misalnya, sekarang kalau ICOR-nya 6,8 ya, kalau Anda ingin tumbuh 6%, Anda butuh investasi terhadap GDP itu 6 kali 6,8, 36, sekitar 40-an ya Pak kira-kira. 40,8. Ya Iya. kan? 40,8%. Nah, bayangkan kalau ICOR itu Anda bisa turunkan jadi 4 ya, atau 5 deh. Untuk tumbuh 6%, Anda hanya butuh investasi 30%. Ya kan, biayanya jauh lebih kecil kan. Jadi realisasi BKPM bisa meningkat, tapi kalau misalnya produktivitasnya tidak diimprove, kasihan BKPM-nya, dia harus ngejar investasi sebanyak mungkin, setinggi mungkin untuk hasil yang sama. Ya, jadi isu di kita itu adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, itu yang saya kasih contohnya dengan menurunkan ICOR. Apa sih yang bisa dilakuin? Misalnya kualitas dari human capital-nya jadi lebih baik. Karena dengan kualitas human capital lebih baik, tadi saya kasih contoh, Anda bikin paper bisa jadi lebih pendek gitu, ya, waktunya. Anda bikin research, tadi Anda bicara mengenai research evidence based policy, waktunya bisa lebih pendek sehingga policy rekomendasinya bisa jadi lebih cepat. Anda bikin proyek infrastruktur, desainnya jadi lebih baik, lebih akurat,
kesalahannya jadi lebih kecil sehingga delay di dalam prosesnya jadi semakin minimal, kan biayanya juga akan turun. Kalau Anda bikin kesalahan, ada hal yang nggak selesai, kan terjadi cost overrun namanya. Biayanya jadi lebih naik. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kualitas dari human capital harus naik, satu. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Infrastrukturnya juga harus ada. Ya, kalau misalnya infrastrukturnya harus ada, maka dengan sendirinya cost-nya bisa jadi lebih kecil. Ya, Anda bayangin kalau misalnya dia mau bawa barang-barang untuk diproduksi, tapi butuh waktunya 3 minggu, ya gimana dia mau produksi? Cost-nya akan makin delay. Nah, jadi infrastruktur di dalam fisik, kemudian di dalam soft infrastructure, di dalam human capital, kemudian juga governance. Kalau Anda ngurus izinnya lama sekali, nggak selesai-selesai, ya Anda delay proyeknya. Maka dari itu misalnya isu dari corruption-nya mesti diadres, nah, kebocorannya harus diadres gitu. Jadi kalau ini dilakukan maka ICOR-nya itu bisa turun gitu. Oke, oke. Berarti main takeaway-nya memang quality over quantity lah ya Pak, istilahnya untuk Ya betul. investasi ini. Karena mau kita dengan investasi meningkat sebanyak apapun, tentunya jika investasi tersebut masih tidak efisien, jika efisiensinya masih rendah, itu tidak akan berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan output. Tentunya apa yang kita mau dapat dari investasi tersebut. Nah, oke, mungkin kalau gitu kita udah tiba di pertanyaan terakhir nih, Pak. Nah, jadi akhir-akhir ini negara kita kan sedang cukup ramai membicarakan mengenai proses transisi politik ya, Pak. Dengan adanya pemilu 2024, kemudian diskusi-diskusi mengenai capres, cawapres, dan sebagainya. Nah, dari kami ingin mengetahui nih, kira-kira seperti apa sih harapan seorang Khatib Basri terhadap perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan baru pada tahun 2024 nantinya, Pak? Nah, mungkin begini ya, saya bukan political scientist, jadi saya Ya, betul, Pak. nggak tahu karakter dari leadersnya akan seperti apa. Nanti kita harus dengar dari program mereka atau apa. Tapi yang saya mau sampaikan begini, ruang dari kebijakan ekonominya itu tidak banyak opsinya, ya. Karena apa? Eh, Indonesia itu digadang-gadang untuk jadi negara apa istilahnya tuh, negara besar ya. Eh, 4 besar ekonomi dunia tahun 2050 itu PwC bilang, kemudian siapa lagi? McKinsey, Goldman Sachs, banyak research yang melakukan seperti itu. Jadi kita punya ruang dari sekarang sampai dengan 2050. Sekarang 2023, berarti kita punya ruang 27 tahun. Dan kita punya kesempatan karena kita punya yang disebut sebagai demographic bonus atau penduduk muda. Di negara di mana penduduk mudanya ada, itu produktivitasnya relatif tinggi. Dan orang muda itu Anda lihat aja ya, orang muda itu begitu dia kerja, dia mulai dapat income, dia mulai melakukan konsumsi-konsumsi untuk taraf hidup awalnya apa, begitu dia dapat income, dia mungkin butuh misalnya transport, dia beli motor, atau kalau yang lebih banyak uangnya dia beli mobil, dia beli rumah untuk keluarganya, ya kan? Itu istilah kan banyak kita lihat keluarga muda, beli motor, beli mobil. Nah, kalau dia itu terjadi, maka C-nya akan naik kan. Kalau C-nya akan naik, maka permintaan terhadap investasinya juga akan naik untuk merespon konsumsi kan. Nah, itu yang menjelaskan mengapa di negara dengan penduduk muda itu pertumbuhan ekonominya relatif strong. Nah, tapi setelah 2050 itu proporsi dari penduduk Indonesia, penduduk tuanya akan bertambah. Nah, Anda bayangkan kalau negara penduduk tuanya itu bertambah, apa implikasinya? Orang yang tua setelah 65, kan dengan tingkat kesehatan yang sekarang, insya Allah mungkin umurnya lebih panjang. Tapi kan dia nggak kerja lagi. Kalau dia nggak kerja lagi, berarti kan produktivitasnya akan mengalami penurunan. Kalau produktivitasnya akan mengalami penurunan, maka income yang dia kontribusikan di dalam pajak, ya, itu juga akan mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya penerimaan pajaknya turun, tetapi sebagai orang tua
ya dia berhak atas BPJS kan, ya dia berhak atas pensiun. Nah, dia kontribusi pajaknya berkurang, tetapi beban dia untuk dalam arti kesehatan segala macam mungkin akan meningkat karena mungkin orang yang usianya tua itu lebih sering sakit misalnya. Dan itu di cover oleh BPJS. Dia tidak kerja tapi pensiunnya harus dibayar. Nah, Anda bicara fiskal, kalau tax revenue-nya menurun, di sisi lain spending-nya naik, berarti kan defisit akan makin besar. Karena itu di negara-negara yang punya problem dengan aging population, itu ada fiscal burden. Nah, ini terjadi di Jepang, terjadi di South Korea, di banyak negara di Asia Timur, di Amerika juga, di Australia juga. Nah, itu yang saya sebut adalah karena itu gimana cara mengatasinya. Anda harus ngumpulin dulu uang sebelum Anda masuk kepada aging population. Ya, istilahnya kalau Anda kerja itu Anda ngumpulin tabungan, begitu pensiun hidup Anda cukup, benar nggak saya? Itu yang saya sebut sebagai Anda harus kaya sebelum tua. Nah, kalau misalnya tidak terkejar, Anda kalah cepat, Anda keburu tua sebelum kaya, Anda mau accumulate savings dari mana? Ini kalau financial planner kan ngitungnya, Anda butuh sebulannya berapa sih? Sekian gitu untuk hidup. Nah, kalau Anda butuh sekian dari misalnya endowment fund, dari apakah itu portfolio investment atau deposito atau apa, Anda kan mesti tahu kira-kira endowment fund-nya berapa yang harus ditabung di dalam reksadana, apakah obligasi ataukah deposito atau apa gitu. Untuk menjamin setiap bulannya Anda dapat uang segitu kan, kira-kira kan logikanya begitu. Nah, itu sama dengan logika itu. Berarti Republik Indonesia itu harus punya resources sebesar itu untuk menjamin penduduknya ketika masuk usia tua. Nah, bagaimana caranya? Berarti dia harus tumbuh lebih cepat. Ya kan? Kalau dia harus tumbuh lebih cepat, maka pertumbuhan ekonominya harus di-accelerate. Nah, problem kita tadi saya bilang bahwa ICOR kita itu 6,8%. Nah, Bappenas itu mengatakan kalau kita ingin keluar dari middle income trap, kita harus tumbuh 6-7%. Jadi kalau 6% Anda butuh rasio investasi terhadap PDB itu sekitar 40,8. Kalau 7% berarti Anda butuh itu 42 plus 56 sekitar 47, ya 47%-an. Dan investasi itu kan harus dibiayai oleh tabungan. Dari mana kalau enggak? Ya kan? Nah, tabungan domestik kita itu hanya sekitar 37%. Jadi kalau Anda tumbuh 6% aja, tabungan domestiknya nggak cukup. Ya, apalagi Anda tumbuh 7%, itu defisitnya mungkin sekitar 10%-an. Nah, kalau ada defisit karena tabungan domestiknya nggak cukup untuk membiayai investasi Anda, apa opsinya? Anda utang kan? Iya, Anda pinjam, nggak Pak. mau utang, ya kan? Karena tabungan domestiknya nggak cukup, Anda utang. Nggak mau utang. Berarti apa yang mesti dilakukan? Berarti savingsnya harus naik. Kalau savingsnya harus naik supaya saving investment gap-nya jadi turun. Ini yang saya bilang pentingnya menggunakan framework ya yang disebut dengan evidence base. Benar, Pak. Jadi kalau savingnya mesti naik, apa yang mesti Anda lakukan? Tabungan siapa dinaikkan? Tabungan pemerintah. Berarti siapapun yang jadi presiden saya nggak tahu, itu kebijakannya harus menaikkan tax ratio supaya kan tabungan pemerintahnya jadi T min G-nya itu harus naik ya supaya S-nya government naik sehingga domestic savings-nya naik. Satu, berarti tax ratio harus naik. Siapapun yang jadi presiden. Nggak bisa enggak. Kemudian yang kedua, tadi kita udah bicara panjang. Cara opsi yang kedua atau yang harus dilakukan adalah produktivitasnya harus naik, menurunkan ICOR. Maka siapapun yang jadi presiden, itu mau nggak mau harus bicara mengenai improvement productivity. Apa itu? Bangun infrastruktur, improve kualitas dari human capital, improve governance, supaya ICOR-nya turun. Ya kan? Jadi itu apa namanya opsinya yang bisa dilakuin, nurunin ICOR, uh, naikin saving ratio, atau dicombine lagi dengan kalau toh nggak ketutup, berarti tetap ada defisit dalam current account. Yang jadi problem dalam defisit dalam current account kalau itu dibiayai melalui portfolio. Karena portfolio itu uangnya bisa pindah setiap waktu. Nah,
Jadi gimana caranya supaya uangnya nggak pindah setiap waktu? Berarti yang masuk ke sini barangnya harus stay di sini. Jadi yang masuk itu sebaiknya jangan dalam bentuk saham atau jangan jangka pendek. Tapi dia dalam bikin pabrik. Kalau pabrik kan Anda nggak bisa bawa pulang pabriknya. Jadi yang masuk itu harus adalah PMA, FDI. FDI, ya betul Nah, Pak. FDI-nya harus di dalam export oriented sector. Kenapa kalau FDI-nya di dalam domestic sector, Anda datang uangnya dalam US dollar, revenue-nya dalam rupiah, kemudian Anda bayar repatriasi profitnya di dalam US dollar, akan ada tekanan dalam nilai tukar, ya kan? Tapi kalau Anda invest FDI-nya di dalam export oriented sector, revenue Anda dalam US dollar, repatriasi profitnya dalam US dollar, Anda nggak punya impact pada exchange rate, ya neutral. Maka siapapun yang jadi presiden harus open terhadap foreign direct investment di export oriented sector. Jadi saya nggak bicara mengenai orang, tapi menurut saya policy ke depan nggak akan jauh bergeser dari itu gitu. Ya, nah, tinggal nanti perbedaannya mungkin di dalam soal leadership, stylenya kayak apa gitu. Wah, ini pesan yang sangat bermakna ya, Pak. Jadi intinya siapapun presidennya harus bisa membuat Indonesia menjadi kaya sebelum jadi tua lah ya, Pak. Jangan sampai bonus demografi ini kita gagal untuk memanfaatkan opportunity yang bisa diperoleh untuk mengakselerasi growth dan justru menjadi burden untuk demografi kita selama beberapa dekade ke depan. Dan juga mungkin kalau misalnya dari segi diskursusnya, kita mungkin sama-sama berharap ya, Pak, kalau misalnya diskursus politik di tahun 2024 mendatang ini bisa sangat berfokus ke kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan yang menyangkut masalah-masalah fundamental yang masih ada di perekonomian Indonesia sampai sekarang. Oke, mungkin akhirnya tidak terasa ya Pak, kita udah sampai di penghujung acara yang Policymaker Talk episode pertama pada pagi hari ini. Nah, gimana nih teman-teman dan pendengar sekalian untuk diskusi pagi ini? Menarik sekali ya, dan saya sendiri merasa banyak banget nih insight baru yang bisa kita dapat dari sesi singkat kita pagi ini ditemani oleh Bapak Khatib Basri. Terima kasih banyak untuk Pak Khatib yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara kami, serta untuk jawaban-jawaban Bapak yang sangat insightful untuk kita semua. Sebelum kita tutup acara kita hari ini, dari Pak Khatib Basri mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Pak untuk mahasiswa-mahasiswa ekonomi di Indonesia maupun pendengar-pendengar sekalian di rumah. Saya cuma mau bilang tadi, saya katakan bahwa salah satu isu yang penting adalah improvement di dalam quality dalam human capital. Ya, jadi mahasiswa tentu tugasnya adalah belajar sebaik mungkin, tetapi ada hal yang saya kira berbeda dengan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi penting sekali beberapa hal. Satu, yang pertama adalah yang paling esensial dari orang belajar itu sebetulnya adalah rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu yang akan membawa Anda kepada uh, tahap berikut di dalam perkembangan diri Anda. Kalau student itu nggak punya rasa ingin tahu, dia akan mandek, ya, karena apa yang diberikan oleh dosen atau apa itu nggak akan bisa semuanya. Jadi Anda harus you have to go extra mile dengan curiosity dan itu akan sangat menolong. Kemudian yang kedua adalah nanti untuk banyak mahasiswa ya, mungkin uh, pelajaran yang Anda terima di Fakultas Ekonomi itu Anda akan lupa, nggak akan ada di dalam lapangan pekerjaan. Anda kerja terus kemudian buka Greg Mankiw gitu, kecuali Anda jadi dosen atau doing research gitu. Tapi nggak ada kalau Anda kerja di perusahaan atau apa, Anda buka buku Mankiw atau ditanyain sama bos Anda apa namanya fungsi dari central bank itu apa gitu. Dalam realitas itu nggak ada. Tapi apa yang penting dari mahasiswa belajar di universitas? Dia sebetulnya dilatih untuk berpikir logik. Ya, kalau Anda eh, apa namanya membaca sesuatu hal, maka Anda dibiasakan untuk berpikir dalam runtun logika. Tadi saya bicara mengenai framework ya, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Bukan itu yang penting. Tetapi bagaimana satu event itu berakibat pada event lain. Ya, itu formulanya bisa digunakan apa, tetapi logik itu ada. Bahwa hidup ini adalah soal
sebab akibat gitu. Nah, kita dibiasakan untuk belajar di dalam runtun logika. Itu juga akan membantu Anda ketika Anda bikin keputusannya yang Anda sebut sebagai evidence based. Jadi nggak ngarang-ngarang gitu, nggak ngarang-ngarang dalam arti kata Anda gunain sekedar feeling aja atau sekedar emosi aja gitu. Tapi Anda lihat datanya, Anda kemudian lihat frameworknya kayak apa, logiknya seperti apa, kemudian Anda bikin decision. Itu yang tersisa di dalam anak didik. Ya, kalau Anda nanti keluar dari universitas, nggak akan ada orang yang nanyain sama Anda, kalau Anda ke pasar mau beli barang, indifference curve, kira substitution efeknya itu di mana? Itu nggak akan ada pertanyaan itu. Kalau Anda beli barang, Anda hitung income efeknya berapa? Nggak ada di dalam realitas. Tetapi cara Anda berpikir, Anda tahu kalau harganya naik, maka mungkin orang itu akan pindah ke barang lain. Itu logika yang akan tertanam, dan itu sangat penting. Kemudian yang ketiga yang saya mau bilang juga buat teman-teman mahasiswa adalah ilmu pengetahuan itu berangkat dari kesalahan. Ya, jadi yang penting di dalam proses Anda di universitas itu adalah eksplorasi, bukan konklusi. Ya, kenapa? Karena konklusi itu bisa menjadi tidak relevan ketika zamannya berubah. Saya kasih contoh misalnya, orang cara terbaik untuk mengirimkan pesan bagaimana? Kirim surat. Itu betul di tahun 80-an. Tapi itu konklusi itu menjadi tidak relevan sekarang karena orang nggak ada lagi yang ngirim surat. Yang Anda lakukan adalah ngirim lewat WhatsApp, lewat email. Jadi konklusi itu bisa menjadi tidak relevan di makan zaman. Ya, yang relevan adalah proses eksplorasi Anda. Bagaimana cara berkomunikasi? Caranya akan bisa berbeda, konklusinya akan bisa berbeda. Maka ketika orang kuliah, Anda jangan mencari jawaban, yang Anda cari adalah explore ide-ide yang bahkan menurut kita itu ide-ide itu nggak perlu dipertanyakan. Ya, itu yang saya sebut sebagai rebels against conformity. Yang paling berbahaya itu kalau orang menjadi patuh di dalam pikiran. Anda mesti question semua hal yang Anda percaya bahwa itu benar. Hanya dengan itu ilmu pengetahuan bertumbuh, karena ilmu pengetahuan itu hanya bisa berkembang kalau dia bisa dibuktikan salah. Kalau dia tidak bisa dibuktikan salah, dia berubah jadi dogma. Dan ilmu pengetahuan tidak akan berkembang kalau dia jadi dogma. Jadi jangan takut untuk melakukan kesalahan, lakukan terus eksplorasi. Anda bukan cari konklusi, eksplorasi. Eksplor semua kemungkinan, termasuk hal-hal yang menurut banyak orang itu nggak mungkin. Ya, semua invention itu terjadi karena kita mencoba to reach the impossible thing. Ya, itu istilahnya Pulsbach tuh sebuah generasi yang tidak cukup bijaksana sehingga mereka mencoba hal-hal yang dianggap tidak mungkin dan kemudian mencapainya. Jadi, nah, begitu juga sekarang situasinya berubah, ya. Jadi dengan situasi yang berubah, Anda mesti mempertanyakan itu yang saya sebut sebagai rebels against conformity, termasuk misalnya di dalam cara pengajaran. Kalau saya tanya sama mahasiswa mengenai sebuah jawaban, tidak ada seorang mahasiswa yang bisa lebih pintar dari Google atau ChatGPT. Ya, kalau kemudian saya nanya, jadi kemudian apa gunanya ujian? Maka itu saya katakan, saya lakukan ini dari dulu kalau saya punya kelas sendiri, nggak paralel. Soal nomor satu di dalam ujian saya itu adalah bertanya. Karena kalau saya mau lihat kualitas dari mahasiswa itu bukan dari jawabannya. Kalau jawaban dia bisa hafal. Tapi bagaimana dia bertanya. Kalau dia datang dengan pertanyaan yang tidak pernah saya pikirkan, itu pasti fresh idea. Kalau Anda bisa mampu membuat pertanyaan di mana Google atau ChatGPT tidak punya jawabannya, itu Anda punya potensi untuk menemukan sesuatu yang baru. Jadi, kalau saya bicara tadi mengenai pentingnya dari quality dari human capital, salah satunya adalah Anda lakukan tiga hal itu. Curiosity, kemudian Anda eksplorasi, ya, rebels against conformity, dan kemudian bisa datang dengan ide yang fresh. Mungkin itu yang saya mau sampaikan.
Wah, pesannya mengena banget nih ya Pak, terutama mungkin untuk teman-teman mahasiswa dalam perjalanan akademik kita, semoga pesan-pesan ini kita terapkan lah ya Pak. Sekali lagi dari saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Khatib Basri atas kesempatannya yang udah menyempatkan untuk sharing bersama kita di Young Policymaker Talk 1 ini. Dan juga untuk para penonton di rumah yang sudah setia menemani kita selama hampir 1 jam ke belakang. Saya Devan, sebagai moderator Young Policymakers Talk 1 pamit undur diri. Thanks for joining us today, and we can't wait to have you with us in the next episode. Goodbye!